selamat malam rekan-rekan sobat trader. Ya, mungkin sudah tidak asing kembali dengan saya. Saya di sini selaku market advisor. Nama saya Deniar Nugani dan saya pun jujur ya sebagai trader juga. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, apa yang tadi dipertanyakan ke Mas Freddy, pada dasarnya di situ mengenai teknikal ya, dan tepat sekali di sini saya akan membahas mengenai basic-basic dari support resisten, supply and demand, mungkin sedikit diambil beberapa dari smart money concept, bahkan yang simpel-simpelnya ya, karena ketika kita mengetahui ke arah basicnya terlebih dahulu, untuk mengambil entry point itu menjadikan kita lebih yakin. Artinya, keyakinan tersebut kita mengetahui resiko yang akan kita ambil, mengetahui target profit kita, dan mempunyai planning A, planning B, planning C, bahkan ke planning berikutnya. Dan apa sih yang dimaksud dengan planning itu? Nah, ketika kita ingin mengambil sebagai swinger, kita akan mengetahui untuk intraday untuk harian. Nah, ketika kita intraday sudah mengetahui, maka untuk scalping pun pasti akan bisa mengetahuinya. Karena pada dasarnya untuk basic yang saya jelaskan ini, ya, yang saya jelaskan ini sharing-sharing semua instrumen apapun bisa digunakan, baik forex, komoditas, energi, stok, bahkan untuk cryptocurrency pun kalau ada pun bisa digunakan, ya. Baik, mungkin dari rekan-rekan sobat trader sudah tidak asing kembali mengenai supply and demand. Ya, apa sih supply and demand itu? Begini, saya simpelnya menganalogikan gini. Ya, jadi sebenarnya kalau memang untuk dihafal, ya memang harus dihafal. Dan pada kenyataannya, pelaku di pasar itu cuma ada dua. Oke, kita berbicara, wah, Kang Denny Soto ini pelaku pasar cuma ada dua. Yang benar, emang kenyataannya benar kok. Buktinya di tombol, baik di HSB atau di broker lain pun, atau di mitra yang lain pun, cuma ada dua. Ada partisipannya buyer dan seller. Di sini bukan untuk penghafalan, kita untuk memahami, ya. Ketika kita mengetahui hukum jual dan beli, itu akan lebih enak trading kita. Nah, yang diujinya apa? Kesabaran. Jujur, trading supply and demand itu tidak melulu harus mengejar harga dan biasanya kita menunggu harga yang kita inginkan. Ya, mungkin bisa dicatat atau mungkin atau rekan-rekan sobat trader yang sudah mendarah daging di price action, supply and demand itu pasti masih digunakan. Karena mindsetnya satu, ketika harga sudah melebihi-lebih tinggi, dua kemungkinan. Kita akan mengambil sebagai posisi seller, tapi di zonanya sudah tepat belum di kawasan supply. Atau di kawasan objektif yang nantinya menjadi subjektif menjadi seller. Oke, begini saya buatkan analoginya ya. Ini untuk drop base rally. Ketika harga jatuh, harga turun, di sini kan kita sudah mengetahui, kita tidak harus berpusing-pusing. Wah, harga turun. Benar, memang turun. Ya, benar, memang turun. Tetapi kalau kita ingin menjadi sebagai buyer, harus ada momentum yang mengalahkan seller itu tersendiri. Itu, ya. Dan biasanya seperti drop base rally dan rally base drop itu berada di penghujung tren. Ya, ada di penghujung tren. Oke, dan kemudian di rally base rally dan drop base drop ini biasanya sifatnya continue. Oke, jadi gini, ketika berada di penghujung tren, memang high risk dan high reward. Itu ya, dua ini, high risk dan high reward. Namun untuk kedua ini rally base rally dan drop base drop, yakni low risk dan high reward. Seperti itu ya. Oke, saya buatkan analogi pergerakan di pasar. Ini untuk pemahaman saja. Oke, contoh
ini pada suatu harga gold ya, gold. Mungkin harganya taruhlah di 1.900 ya, yang gampang kita ingat. Nah, 1.900 ini ya, ini merupakan key level. Betul, key level karena pada dasarnya kalau kita dihukum jual dan beli, rekan-rekan sobat trader, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya ya, kita ingin membeli suatu harga cabai ya atau sayuran apapun atau barang apapun, apakah pernah terbesit harganya? Wah, harga cabai berapa sekarang? 1.950.671 perak. Enggak mungkin. Pasti dibulatkan. Yang gampang 1.900. Makanya tidak heran banyak sumber-sumber berita FX Street, Bloomberg dan lainnya itu mengatakan ini adalah key level. Coba kalau untuk lebih meyakinkan kembali kita tarik garis horizontal di 1.900, pasti zona ini sering di respect, support dan resisten. Pasti sering di respect. Karena zona ini adalah zona objektif. Ya, key level ada maksud tersendiri. Pada dasarnya hukum jual dan beli di pasar tradisional pun ya bilangan bulat seperti ini adalah bilangan yang benar-benar dihargai. Ya, dihargai untuk bilangan key level ini. Oke. Dan di sini saya jelaskan untuk dihukum yang tadi rumus supply dan demand yang ada dua. Satu, bersifat di penghujung tren. Penghujung tren itu biasanya reversal. Ya, reversal. Dan untuk continue biasanya di situ adalah fullback atau retest. Oke, untuk bahasanya ribet, memang ribet ya. Ini untuk jika kita mempelajari di edukasi tempat lain, oh jadi sudah kebayang gitu ya. Oke, di sini akan saya hapus. Baik, jadi gini, untuk drop base rally, harga kan jatuh ya, harga jatuh. Harga jatuh dan ini yang mendominasi adalah seller atau supply. Ya. Kemudian kita mengetahui level-level support resisten ini adalah sebagai level yang kedepannya ada aksi jual seller itu di pucuknya ini. Ini kan resisten. Ya, resisten dan pucuk bawah ini adalah support. Baik, jadi seperti ini analoginya. Kalau ini adalah angka 10 di resisten dan di support ini angka 7, kan ini sudah ditembus ya. Angka 7 ini sudah ditembus dan lebih rendah. Ini adalah angka 3. Sekarang, dari buyer support di sini, dari angka 7 ke 10, itu kan selisihnya 3. 10 ke 3 selisihnya 7. Sudah jelas pemenangnya adalah seller. Oke. Dari 10 ke 3 adalah 7. Dari 7 ke 10 adalah buyer. Ini karena level support ada yang tertarik ingin melakukan buyer di sini. Oke, dari sini pun sudah kita ketahui bahwa perbedaan selisih harga itu yang dimenangkan oleh seller. Dan tiba-tiba datanglah buyer dengan volume yang begitu besar, menembus level 10 dari angka 3 ini, peng, langsung menjadi angka 12. Sekarang dari 10 ke 3 selisih 7. Dari 3 ke 12 selisih 9. Seller yakni 7. Buyer selisih 9. Ya jelas menang buyer. Ini adalah jika hukum permintaan penawaran atau timbangan, kalau kita ngukur timbangan, di sini seller angka 7. Di sini 9 buyer. Sudah jelas pemenangnya ini lebih condong berat ke angka 9. Artinya momentum buyer ini mendominasi dan mengalahkan si seller ini. Nah, makanya yang tadi saya bilang inilah analogi dari pergerakan yang ada pada drop based rally. Ini analogi dari pergerakan dari drop based rally. Jika dalam pergerakan struktur market, oke, ya, ini untuk ceritanya pergerakan di pasar. Harga membuat downtrend kemudian ada proses engulfing dan reversal, resisten, sama kan pergerakannya. Ini biasanya para trader-trader price action menunggu konfirmasi seperti ini.
adanya proses break up. Ya, break up resisten yang telah di break, ya, artinya downtrend sudah mulai berakhir. Biasanya retrace yang tadi Mas Freddy ceritakan ya, bisa menggunakan Fibonacci retracement yang retrace-nya di angka 0,3 atau di angka golden di 0,5, 0,6, bahkan di fullback-nya 0,76. Koreksi, entry buy, ini kan reversal. Break struktur. Kalau di SMC ini sudah kategorinya coach. Namun kalau struktur market basic ini sudah pembalikan arah. Sama saja bahasanya. Artinya di sini ada ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Yang tadinya seller mendominasi dikalahkan oleh buyer. Ini loh yang dimaksud supply and demand itu ini. Pada dasarnya struktur market, SMC, atau mungkin menggunakan indikator, sebenarnya ini harga yang melakukan break up, breakdown ini. Ada ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Oke, sampai pembahasan di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Sesimpel ini. Jadi ini adalah untuk pemahaman ya, pemahaman kenapa sih harga bergerak? Karena ada ketidakseimbangan antara pelaku buyer dan seller yang menyebabkan harga tersebut itu bergeser. Mungkin bahasa istilahnya pergerakan harga itu statistik dinamik ya. Namun di sini kasarannya kita bilang berarti ada transaksi buyer dan seller dengan di harga tersebut ketidakseimbangan antara buyer dan seller, siapakah pemenangnya dan pelakunya yang sudah diketahui dengan historikal. Oke, contohnya seperti ini, reversal dan resisten yang ditembus, dan biasanya price action akan mengambil ya, ini kan kebreak ya, kebreak dari downtrend menjadi uptrend. Price action biasanya akan mengambil momentum seperti ini. Coba fokus seperti ini terlebih dahulu ya. Untuk menunggu proses seperti ini memang membutuhkan waktu. Tidak pagi entry, siang entry, malam entry, subuh pun entry. Ya, fokus ke arah sini terlebih dahulu. Basicnya, ketika kita mengetahui proses reversal, ada pergantian yang namanya tadi reversal atau pembalikan arah. Cukup di situ terlebih dahulu. Satu, ya, karena di sini sudah jelas momentum buyer telah memenangkan dibandingkan seller. Oke, ini basic, ini basic. Kalau kita tidak mengetahui ini proses reversal dan struktur market, wah, sudah berarti kita trading di situ artinya tidak menggunakan teknikal yang basic pun sudah powerful. Artinya kita di situ sudah menyalahi dan membohongi diri sendiri. Baik menggunakan indikator apapun, saya yakin reversal ini sangat penting. Makanya tidak heran kita jangan membahas pattern-pattern terlebih dahulu, yang basic terlebih dahulu. Ya, basic terlebih dahulu. Basic saja sudah powerful. Kita mengetahui resikonya di mana. Oke, contoh yang tadi ya. Ini downtrend, kemudian di break, kita sudah mengetahui resisten, support, ini new low, support, dan telah ditembus, koreksi. Nah, inilah entry kita. Kita sudah mengetahui entry point kita di sini, stop loss kita sudah mengetahui di bawahnya, SL, target kita di high sebelumnya. Atau kita lihat di sisi kirinya terlebih dahulu, resistennya di mana? Wah, berarti kalau ingin mendapatkan resisten yang di sini, berarti kita harus cross check di resisten ini ditembus atau tidak. Jangan mengadi-ngadi sampai target ke TP di sini terlebih dahulu. Kita harus konsekuen atau harus fokus ke resisten ini. Karena disinilah target yang masuk akalnya. Oke, TP kita di sini, TP pertama, kemudian entry kita di sini, dan ketika ini ke break, ketembus, baru hold. TP-nya geser ke atas, ke resisten berikutnya di atas. Maka di sini sudah jelas, artinya di sini resisten ini sudah ditembus dan harga berpotensi besar untuk melanjutkan ke resisten berikutnya. Seperti itu. Ini basic dari struktur market dan yang tadi ya, dan yang tadi ini. Yang tadi ini ya. Artinya kalau dia sampai ke angka base ini, dia full back. Ya, full back.
Oke, ini untuk drop base rally. Nah, bagaimana sih cara melukisnya? Oke, kita langsung saja ya, nyambi ke market langsung. Kita cari kawasan drop base rally. Nah, seperti ini. Harga drop. Oke. Ini mungkin rekan-rekan sobat trader ada yang ingin di pairs apa gitu untuk melukisnya. Ini harga drop ya. Harga drop, kemudian membuat base tuh, harga nyentuh. Harga drop, ini drop ya, drop. Kemudian ini adalah base-nya, ini adalah rally-nya. Oke, bentar ya. Ini saya setting terlebih dahulu di oke, tool option objek single mouse. Oke. Nah, ini adalah rally-nya, rally, dan ini adalah base-nya. Kalau kita lihat di sini memang agak rancu ya, tapi kita lihat di time frame yang lebih besar. Lihat, pergerakannya sama kan? Harga drop, kemudian base, kemudian harga balik kembali ke base dan melanjutkan pergerakan kembali untuk rally. Ini makanya tadi disebut drop base rally ya, untuk di time frame H4. Bagaimana kalau di time frame D1? Mungkin kalau di D1 ini jadi kategorinya rally base rally. Ya, lihat harga rally ke sini rally, kemudian membuat base, kemudian rally lagi. Namun besar untuk zona base-nya seperti itu. Ya, oleh karena itu dari basic ini, dari time frame yang lebih besar, kita bisa kerucut kembali ke time frame yang lebih kecil. Karena itulah price action, aksi reaksi harga itu kita lebih enak melukis. Jadi mengetahui di mana level supportnya, di mana level base-nya, di mana level supply-nya, dan di mana level demand-nya. Ketika kita mengetahui hal ini, jadi lebih lebih ingat, lebih tahu, wah ini udah ke break, ini udah tidak ke break gitu. Dan ini kembali lagi ke base. Artinya kalau kembali ke base, kita sebagai pedagang atau sebagai trader ya, sebagai trader pasti akan menunggu. Mungkin di sini kita menunggunya dari time frame H4 ya, dari time frame H4 full back ke zona base ini, ke zona base ini kita hitung aja ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mungkin bisa mencapai 2 hari ya. Jadi tidak harus melulu wah ini sudah ke break zona ini, maka udah jelas ini ke break nih, resisten ini ke break, drop base rally berarti masih uptrend, berarti tinggal nunggu koreksinya. Koreksi itu bisa sedikit, setengah, atau full back, dan ini full back ke base nya. Oke, jadi gini simpelnya ya, kita punya zona tadi harga drop ya, kita punya harga zona drop, harga drop. Nah kemudian harga rally, kita punya zonanya ini kita ambil base-nya. Oke, kita lukis. Di sini adalah base atas dan di sini adalah base bawah. Nah, ini zona ini, zona ini adalah zona objektif yang nantinya orang-orang yang terlambat melakukan aksi buyer akan berpotensi menjadi buyer kembali. Ya, dan saya bukannya menjamin ini 100%, tetapi objektifnya orang-orang akan menganggap yang tadinya terlambat melakukan pembelian pasti akan menunggu di zona ini. Menunggu di zona ini. Karena rumusnya sudah ada yang tadi saya jelaskan. Ya, yang tadi saya jelaskan dari struktur market, coach, dari SMC, dari supply and demand sama selaras dan pergerakan harga selaras. Kalau ini yang tadi saya bilang selisihnya cuma 5, di sini adalah 12, koreksi di sini 7, pergerakan seller di sini 12 kan lebih besar ini. Dan kita harus mengakui bahwa buyer telah memenangkan dibandingkan seller. Ini kalau dari candlestick disebutnya kan engulfing. Satu, kalau penganut candlestick di sini sudah ketahuan, ini sudah engulfing, bullish engulfing. Dan
supply and demand. Di sini adalah kawasan demand berpotensi. Oke. Dan smart money konsep di sini sudah jelas, sudah terjadinya di downtrend yang di sini sudah tidak berlaku kembali dan sudah di break menjadi uptrend. Semuanya selaras. Semuanya selaras. Nah, namun kita harus mengetahui di mana sih, dan disitulah kesabaran kita itu untuk cari entry point. Itu untuk jawaban yang tadi. Sebagus apapun sistem yang telah kita pelajari, baik indikator, baik price action, baik candlestick, pasti menunggunya dengan sabar. Harus ada rules-nya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk rekan-rekan sobat trader sebelum saya lanjutkan. Yang basic-basicnya aja sudah powerful untuk mencari entry point ketika di penghujung tren, dan untuk berikutnya untuk mungkin untuk dikontinuasi untuk yang nanti rally BSI dan drop drop. Ada pertanyaan sampai sini sobat trader mungkin sebelum saya lanjut? Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sama, saya juga di sini trader. Sama, pernah loss, pernah margin call, sama. Nggak ada yang membeda-bedakan, sama. Kita di sini sama-sama mencari rezeki untuk di bidang sambilan kita ini. Tuh ya. Karena pada dasarnya yang kita perdagangkan itu adalah duit beneran, bukan daun. Gitu. Saya malah lebih senang kalau rekan-rekan sobat trader di sini eh, sharing-sharing apa yang mungkin sobat trader punya ilmunya atau yang saat ini dilaksanakan, kita bertukar pikiran. Kita saling memberikan informasi, contoh kayak konfirmasi, contoh wah ini fake out, mungkin fast break, manipulation, atau mungkin pattern-pattern yang lain kayak QM, diamond, compression, yang lain-lain, kita bisa bahas di situ. Jadi tidak hanya pada untuk basicnya saja. Insya Allah saya bisa sharing-sharing, kita tukar-tukar sharing apa yang kita jalani ini gitu. Karena pada dasarnya ini kembali lagi kita mencari rezeki di sini gitu. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan saya lanjut berikutnya ya. Oke, di sini di saya nggak ada pertanyaan nih. Maaf nih. Mana? Oh, oke ini. Oil harga drop, proposalnya nunggu di berapa? Baik, terima kasih Pak Raharjo atas pertanyaannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nanti Pak Raharjo akan bisa menjawab secara penjelasan dari saya ya. Karena kalau saya menjawab A, B, C, D tanpa penjelasan, nanti disebutnya ngarang. Oke, karena kita berdasarkan historical. Pada dasarnya, apa yang diinformasikan oleh berita-berita seperti Bloomberg, FX Street, mereka menginformasikan historical dan tidak bisa menebak masa depan. Oke, untuk masa depan itu kategorinya spekulasi dan analisa, ya. Namun analisa tersebut kita bisa lihat dari aksi reaksi harga. Oke, saya langsung masuk dari pertanyaan Pak Harjo. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak ya. Ini saya hapus terlebih dahulu untuk objek listnya. Oke, pertama jangan ini ya, saya akan membuatnya dari time frame yang lebih besar. Oke, mungkin bagi sobat trader yang sebelumnya mengikuti webinar saya, ya, yang mengikuti webinar saya mungkin di 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ya, ini akan saya tambahkan, akan beberapa yang akan saya hapus. Oke, channelnya, nah ini. Mungkin jika sobat trader nanti ingin meminta atau edukasi webinar yang 2 bulan 3 bulan yang lalu, bisa tinggal hubungin customer service, nanti linknya akan diberikan. Nah, saya pernah membahas waktu itu harga minyak di sini sudah reversal di time frame weekly, karena saya tipikal swinger ya, ini sudah reversal. Oke, saya buatkan ininya ya, gambarnya nih untuk penjelasan terlebih dahulu sebelum kerucut ke penjelasan ke Pak Raharjo. Sini saya screenshot. Nah, ini ya. Oke. Dan ini pergerakan harga kan turun ya. Ini saya ganti jadi lebih besar coret-coretnya. Harga bikin low, new low dari sini ya. Di sini new low atau lower low atau support strong yang telah di break membuat lower low dan atau new support. Kemudian membuat
lower high atau resisten, kemudian membuat lower low. Lihat, di sini sudah ada reversal, ditembus, di break. Sama yang tadi saya jelaskan, ya. Sama ya pergerakannya, namun di sini kita dicondongkan harga tidak begitu jelas, ya. Namun kalau di time frame daily ini sudah di break lower high yang ini sedikit. Nah, ini ke break. Sedikit ke break. Kemudian harga full back. Lihat, ini ada shadow yang memfullbackkan dan close candle-nya tidak di bawah close candle ini. Kalau kita tarik, nah lihat. Ini udah ada proses reversal, pembalikan arah di time frame weekly, ya, dan sudah di break. Smart money concept sama, sudah coach. Struktur market sudah reversal. Ini fullback, ya, ke base, buyer di sini, ya, SL di bawahnya, target yang masuk akal di sini, dan berikutnya target di sini. Oke, dan kita lihat ini sudah ke break juga ya, resisten ini sudah ke break. Artinya kita ambil high glow-nya tuh yang ini, HL, harga murahnya dan harga tertingginya di sini. Ada potensi harga untuk pullback kembali lagi ke zona ini. Oke, ini dari time frame weekly. Ya, dari time frame weekly hanya sebatas ini. Oke, di time frame weekly hanya sebatas ini sampai ke level 72-an di sini. Ya, 72-an. Namun, kita kan trading tidak hanya di time frame weekly untuk mengecek aksi dan reaksi harga. Ketika di time frame weekly hanya sebatas ini, kita bisa kerucutkan kembali ke time frame yang lebih rendah di time frame daily. Oke, saya buka daily. Ternyata di daily banyak sekali zona-zonanya. Karena itulah fungsi support resisten ya yang telah kita pelajari di situ digunakan. Oke, kita punya level resisten. Kita punya di sini signifikan SNR atau key level di angka 74, 75, 77. Oke, saya ambil base-nya 1, saya punya base. Harga rally membuat base, kemudian rally lagi. Di sini kita punya rally membuat base, rally kembali. Lihat. Sama kan seperti basic yang tadi berada di penjelasan yang ini. Penjelasan yang ada di sini, lihat. Pergerakannya sama. Pergerakannya sama, alurnya sama, nggak ada yang berubah. Ini yang saya terapkan dari basic ini ke chart. Oke, sama ya. Ini ada rally base rally di sini. Oke, di sini ada rally base rally di nomor 3 dan 4 adalah drop base drop. Ya. Oke, saya masuk lagi ke chart ya. Sama, ini harga rally base rally. Lihat, harga ketika memasuki base ini, apa yang terjadi? Harga melanjutkan untuk rally kembali atau naik kembali. Oke. Nah, untuk pertanyaan para Harjo ya, kita di sini di time frame daily range-nya ketika reversal itu harus ngebreak high low yang ini, Pak. Kalau ini sudah ke break di level 78 ke break ya, ke break contoh ya, ke break. Contoh ke break. Ada potensi harga koreksi dan melanjutkan kembali ke zona berikut di bawahnya. Ke sini. Sebelum ke sini tapi ada di sini nih, ada rally base rally juga kecil. Ini. Nah, jadi kita hanya membuat mapping seperti ini fungsinya untuk membuat kita makin clear. Oh, harga buyer di sini sudah tertahan sekali, di sini 2 kali. Wah, yang ketiga kalinya mungkin akan ditembus atau mungkin bisa menjadi sebagai acuan kembali. Kalau kita lihat di support resisten, ini sudah berapa kali kawasan SNR di sini sudah menyentuh berapa kali? Ya, di time frame yang lebih kecil H4. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di SNR ini udah banyak banget, udah sering banget di respect zona ini. Ya, kalau di SNR. Namun karena dibuatkan base, baru terlihat hanya 1, 2, dan ketiga mungkin bisa menahan ataupun tidak. Gitu ya. Di base ini nantilah para buyer
akan melihat, akan diuji apakah nanti ke depannya bisa menjadi buyer kembali atau memang ditembus harga langsung push ke bawah cepat. Nah, untuk tekniknya di zona yang seperti ini itu sama saja kita menggunakan struktur market juga. Oke. Baik, untuk pertanyaan Pak Raharjo di situ ya kalau untuk di time frame swingnya ya. Namun kalau untuk hariannya kita bisa lihat dari sini nih Pak. Tuh. Lihat, ini sudah berapa kali? 1, 2, 3. Harusnya rejection kita menunggu candle ini nih. Candle di time frame 4 apakah di bawah trend line atau di atas trend line. Kalau di bawah trend line berpotensi ini kan udah break. Kalau di SMC ini disebutnya liquidity trend line. Ya, liquidity trend line. Ada berpotensi untuk melanjutkan ke bawah kembali ke zona ini. Oke. Ini masih dalam uptrend untuk saat ini. Karena zonanya ini. Ya, zona daily-nya ini yang belum ke break. Daily untuk swingnya di 78. Oke, oleh karena itu untuk mengetahui lebih kerucutnya kembali, kita kerucut kembali ke time frame H1. Oke. Di H1 kita punya higher high, dan sudah ketembus ini higher low. Sudah downtrend di time frame H1. Lihat. Ini sudah break struktur ini ya. Ini zona drop base rally ya, sudah ditembus. Lihat. Ini sudah reversal di time frame H1. Dan harga koreksi ketika sudah ditembus harga koreksi, lihat ini zona drop base drop menahan. Tidak mampu menembus zona ini. Drop base drop di 83. Ini untuk H1 ya. Biasanya para intraday mengacunya pada time frame H1. Ya. Lihat di H1. Di H1 sudah rejection dan membuat new low. Dan kemudian punya zona drop base drop kembali. Masih downtrend di H1. Berpotensi untuk ke zona ini. Awas, yang buyer hati-hati di sini, yang buyer hati-hati. Ya. Ini berpotensi untuk ke sini. Oke, yang buyer hati-hati. Nanti di zona ini target take profit yang masuk akalnya di zona ini. Di 80-an. Ya, jika zona ini ketembus, berpotensi ke bawah lagi. Ya, karena itulah kita dari time frame besar sudah mengetahui pergerakan harga untuk swingnya, bahkan di middle-nya, bahkan untuk di intraday-nya. Nah, fungsinya sama saja. Namun yang membedakan adalah skala waktu dan ranging-nya. Itu ya. Basic, ini ilmu basic, ini basic banget. Kalau sobat trader mengetahui hal ini, mau swinger, mau intraday, mau scalping, pasti akan dilahap. Pasti akan dilahap. Mau instrumennya apa, mau produknya apa, pasti bisa digunakan. Karena yang pergerakan harga di sini ya, aksi dan reaksi harga antara buyer dan seller. Itu ya. Baik, itu untuk pertanyaannya dari Pak Raharjo sudah saya jawab ya. Dari zona-zonanya, dari di mana base-base-nya, level-levelnya, bahkan untuk swing-nya. Jadi di situ bisa sebagai bahan acuan nantinya. Oke, mungkin ada pertanyaan kembali sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan kembali, langsung update harga sekarang Pak. Harga oil sedang rally turun. Maksudnya sedang rally turun. Oke, maksudnya sedang drop ya. Oke, rally naik Pak. Turun, drop. Oke, bisa ambil posisi buy nunggu di harga berapa. Oke, baik. Terima kasih Pak Raharjo kembali ya. Bingung ini saya. Harga rally turun, harga naik turun maksudnya ya. Naik. Bisa ambil posisi buy nunggu di harga berapa. Oke, yang tadi saya jelaskan Pak. Untuk swingnya, ya, untuk swingnya di zona ini Pak. Nih, swingnya di zona ini. Di zona 79 sampai 80-an lah di sini. Ini ada fake out di sini nih, ada QM. Ada manipulation di sini. Kebetulan zonanya bagus banget. Saya jujur kalau untuk di US oil masih menunggu untuk di zona 80 hingga 79. Cari posisi sebagai buyer. Ya. Karena di time frame weekly dan daily ini sudah ke break. Ini sudah ke break, lihat. Daily sudah ke break. Namun di weekly, tadi kan sudah saya jelaskan. Di weekly range-nya dari sini high low-nya sampai di sini. Jadi
Bapak kalau mau swing, buy di sini pun nggak apa-apa. Asal dana Bapak ya sanggup nggak sampai rugi ke angka di 67. Nahan floatingnya. Kasarannya Pak, kalau kita bahasa pedagangnya. Sanggup nggak dana Bapak nahan floating sampai ke angka 67 ini? Karena di weekly ini sudah uptrend. Di weekly. Namun tidak menjamin juga bahwa ini akan nahan harga di weekly itu pasti tidak. Karena kita lihat dari aksi reaksinya ini. Aksi reaksi harga turunnya ini. Ya, kita tuh lihat dari aksi reaksi ini ketika para seller sudah mendominasi dari pucuk ini 84 gemuk ya, 849-an ini ya, 849-an udah gemuk. Nah, kita lihat aksi reaksi ini di zona-zona inilah yang nantinya buyer bisa ambil posisi kembali. Jika zona ini ketembus, maka kita jangan ngarepin bayar lagi. Kita ambil posisi sebagai seller karena pedagang cerdas begitu, Pak. Ngikutin aksi reaksi harga. Jangan menganggap wah weekly udah buyer. Ya betul, emang buyer. Saat ini posisi lagi uptrend loh. Namun zona-zonanya sendiri banyak. Zona buy-nya siapa tahu di sini nahan, siapa tahu di sini nahan, siapa tahu di sini nahan. Bahasa kasarannya ya. Di sini nahan, di sini nahan, dan di sini nahan. Nah, zona-zona inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai buyernya kita. Nah, fungsinya lukisan ini yang basic yang tadi saya jelaskan, dari supply and demand ini basicnya bisa berjam-jam bisa saya jelaskan. Ya, dari basic ini aja kita sudah mengetahui. Artinya kita sudah bisa menspekulasikan harga itu di mana sih patokan-patokannya. Dan kita hanya sabar menunggu di zona ini. Di zona yang telah saya lukiskan ini. Itu loh maksudnya. Baik, itu untuk pertanyaan Pak Raharjo. Kalau untuk ambil posisi buyer, saya masih menunggu Pak di zona ini. Di zona 79 gemuk sampai 80. Lihat aksi reaksi harganya. Ya. Kalau ingin menjadi buyer, kalau ingin menjadi seller sekarang pun bagus jadi seller. Ini udah ke break kok. Ini udah ke break dan target yang masuk akalnya di zona ini. Di zona ini nih. Zona 80. Namun saya bawahan lagi. Saya bawahan lagi di zona ini ya, di zona ini 80 sampai 79 lah di zona ini saya. Ini fresh. Fresh nih zona ini kecil nih, ada. Ini QM. Dia belum ke pullback. Ya, zona ini. Di sini saya akan cari entry point. QM ini QM ya. Mungkin banyak yang sudah tahu QM itu apa? QM itu Quasimodo level. Di zona ini saya akan cari entry point dan di zona ini saya masih lihat aksi reaksinya. Ini kencang juga ini untuk sellernya. Makanya di sini kita nunggu struktur market Pak nih. Ini saya kasih clue ya. Ketika basic juga nih. Ketika dia masuk ke zona ini, masuk ke zona ini. Oke, saya buatkan analoginya lagi. Kita punya zona tadi. Ya, harga kan lagi kencang, turun ya. Turun. Masa sih mau cari entry buy di sini? Ini lagi kencang loh seller loh. Dan di time frame H1 sudah konfirmasi downtrend. Dan di daily targetnya tuh sampai di sini loh untuk di swingnya. Makanya saya nunggu di zona ini. Saya nggak mau ngambil posisi di sini. Wah, SL saya terlalu jauh banget. Kalau saya buy di sini, ya saya buy di sini. Oke, saya buy di sini. Contoh ini di angka 10, di sini angka 3, di sini angka 2, di sini angka 0. Wah, saya berani ruginya yakni $10. Ih, ogah saya beli kasarannya. Kalau kalau kita di sini pelit ya sama market, jujur, saya tuh paling paling harus maksudnya konsisten tuh saya nganut sistem yang sudah saya pelajari, yang sudah saya tanamkan diri sendiri, itu harus jadi acuan kita gitu loh. Harus jadi eh, tolak ukur kita harus ngikutin alur yang itu tersebut. Coba di sini harga 10 masih ada range untuk turun ke bawah sampai sini. Ih, saya ogah ambil entry di sini buy. Saya nggak mau cari mati, Pak. Ini duit loh. Kalau saya ada dana 1.000, ya ambil 0,1. Ini wah udah habis dana sampai ke sini. Karena itu, karena dana saya 1.000, saya mau ruginya kecil. Makanya itu saya nunggu di harga level 2. Sampai ke angka 0 kan, SL saya kan cuma rugi $200. Di sini rugi $1.000. Kasarannya ya. Karena itulah saya nunggu di zona ini.
zona ini kalau ingin jadi sebagai buyer. Di posisinya kalau ingin jadi sebagai buyer. Ketika masuk ke zona yang ini, oke, coret-coretnya saya hilangin. Di sini ada clue-nya, ini basic juga, basic. Harga turun. Ya, ini normalnya ya. Namun di market biasanya dibikin runyem, begini ya kan. Dibikin runyem. Wah, ketika ranging inilah di buy harga turun, dijual harga naik. Pasti sering terjadi sama teman-teman dan rekan-rekan sobat trader. Karena itulah objektif yang tadi saya bilang di zona inilah yang nantinya ke depannya ya ada potensinya lebih besar untuk menahan harga si seller. Nah, namun ketika masuk ke harga ini kita lihat support resistennya. Mungkin kalau saya jelaskan support resisten sudah tahu ini resisten, ini support, resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten. Ada proses reversal lagi juga di time frame yang lebih kecil di M15 atau M5. Push engulfing, bullish engulfing, maka saya langsung entry. Koreksinya sedikit, SL di bawahnya, target di atasnya lagi. Ini compression atau liquidity trend line. SL di bawahnya dengan $200, target di angka 10 tadi. TP $800. Seperti itu loh Pak swing. Swing, mau scalping, sama saja mekanismenya. Yang membedakan kita hanya time frame-nya saja yang digonta-ganti. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau bingung? Wah, kok basic kok bingung banget sih? Gampang Pak, ini support resisten. Oke, Pak. Oke, terima kasih Ibu Nila ya. Pak mau nanya seberapa kuat analisa teknikal dibandingkan analisa fundamental? Bagaimana cara kita menggabungkan kedua analisa tersebut? Menggabungkan kedua analisa tersebut atau tetap mempercayai analisa dari satu pendekatan saja? Oke, gini. Ya, saya buatkan analogi ya. Mungkin sobat trader emang bingung. Jujur, saya juga kalau mengkombinasikan fundamental dan teknikal, biasanya fundamental dan teknikal itu menurut saya hampir selarasnya itu sedikit, kecil. Jujur, ini menurut pribadi saya ya. Karena saya, jujur, saya trader, mindset saya beli di harga murah, dijual harga tinggi. Saya price action, jujur. Saya mau bilang, oh saya dua-duanya pakar. Wah, maaf, saya jujur apa adanya. Saya pun ada lossnya, tapi saya tahu kerugian saya di mana, take profit saya tahu. Jujur, kalau kedua tersebut, ya fundamental dan teknikal, yang saya ketahui, contoh gini, suku bunga Amerika saat ini di 5,25 ya, 5,25%. Ya, dan kemudian kemarin menjadi 5,5%. Artinya dolar menguat. Ya, ini anggap saja analoginya dengan dolar versus IDR ya. Ya, biar nggak bingung kalau nanti saya bilang Euro USD, GBP USD bingung. USD IDR. Analoginya. Otomatis USD menguat. Harga rupiahnya naik. Oke, itu. Secara garis besarnya seperti itu. Otomatis USD menguat, IDR-nya melemah. Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Siapa tahu Indonesia dengan ekonomi yang lainnya mungkin untuk menguatkan dan embel-embel segala macamnya. Kasarnya gitu. Tapi condongnya objektif USD menguat. Kita harus percaya hal tersebut. Nah, biasanya cara mengkombinasikan ini, momentum ini kita ambil ketika mau rilis ya, dan setelah rilis. Oke, gini kalau saya ya. Ini untuk condongnya gini. Oke. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Kenyataannya dolar menguat. Contoh untuk gold. Gold kemarin melakukan ketika setelah muncul suku bunga bearish engulfing. Oke, dan di sini ada level support yang telah ditembus. Level support yang telah ditembus. Kan semakin mantap tuh. Satu, teknikal sudah menginformasikan bahwa saatnya kita berpindah posisi yang tadinya buyer. Ini kan support kan dulunya ada buyer. Dan kemudian ditembus, ada bearish. Oke, saya ganti warna aja ya, biar nggak bingung. Gini. Oke, ini ada harga naik.
naik, kemudian turun, ya, turun. Nah, kalau dalam candle di sini kan ada bearish engulfing di time frame daily, ngejegir satu candle. Nah, ini kita harus mengetahui dan harus mengakui basic support resistance itu apa. Ketika ada support ditembus, ini kan support. Kalau tadi di supply and demand, ini adalah demand ya, demand. Demandnya sudah gagal menahan si seller ini. Kita harus mengakui bahwa seller telah mendominasi. Jangan nganu ngini ngono pokoknya. Wah bener nih seller sudah mendominasi. Ditambah lagi fundamental suku bunga yang tadinya 5,25% menjadi 5,5%. Ini kan sudah kuat dolar garis besarnya, ya kan? Nah, ini loh untuk Ibu ya yang saya gunakan. Kalau saya sendiri ya, yang saya gunakan. Ini loh teknikal sudah mengkonfirmasikan adanya bearish engulfing. Kalau di struktur market, oke. Fungsi bearish engulfing itu di struktur market gini. Nah, tuh, lihat. Kalau dalam line chart, resisten, support, ditembus. Ini kan sudah reversal di time frame kecilnya. Oke, koreksi biasanya open di sini, sesi Asia dibuat kill zone, seolah-olah naik. Wah, seolah-olah naik, seolah-olah naik. Nggak taunya harga dibikin turun. Pas sesi Eropa menjelang Amerika, ini spike, bikin shadow dan melanjutkan untuk downtrend lagi. Nah, spike inilah koreksi retrace-nya. Itu. Di sini sudah menginformasikan bahwa ini adalah bearish engulfing, di struktur market pun sama, kalau alurnya, pergerakan harganya, reaksi harganya, dan fundamental pun sama. Itu untuk cara mengkombinasikan fundamental dan teknikal. Ya, sama basic ini sederhana banget, sederhana. Dari sederhana ini kita tinggal mencocok-cocokkan. Simple sebenarnya. Ini sudah saya jelaskan cara mencari entry point-nya, basicnya, support resistennya ada. Basic, saya jujur, untuk semua ini saya basic. Yang tadi saya jelaskan basic. Belum ke reaksi harga. Seperti demand kosong, compression, diamond. Ya, yang tadi diamond saya yang compression yang seperti ini ya, sering banget lihat gini ya. Sering banget. Ini kan demand, 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 demand. Ya jelas harga ini sudah di recheck berapa kali. Coba kalau di sini ketertarikan buyer sudah diambil di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ada lagi yang mau beli harga yang segar? Pasti di bawahnya kan di zona ini kan. Tidak heran ketika ini ke break di struktur market resisten, support, harga koreksi bablas. Tus. Ini disebut compression. Kalau dalam reaksi harga. Kalau bahasanya untuk SMC ini liquidity trend line. Ya, kita lihat. Kalau pakai trend line pun di sini sudah kebreak, sudah rusak. Seperti itu. Sederhana, ini basic semua. Support resisten. Karena itulah dari support dan resisten, supply and demand aja sudah powerful. Basic aja sudah seperti ini loh. Apalagi kalau kita mengkombinasikannya, gitu ya. Baik, di sini untuk jawaban Ibu, maaf, untuk Ibu Nila, itu ya, untuk salah satunya ya. Kalau dijelaskan secara detail mungkin panjang Bu ya. Apapun fundamentalnya dan teknikalnya selalu lihat, hati-hati, hati-hati ya. Contoh, CPI-nya, wah Amerika ternyata menguat. Dalam trennya saat ini memang turun, trennya naik. Nah, itu yang jadi tanda tanya, Bu. Tanda tanya. Kita mau jadi sebagai buyer atau menjadi sebagai seller. Nah, biasanya price action menunggu di hari berikutnya. Soalnya gini, price action atau saya tidak membandingkan trader yang menggunakan indikator atau trader yang tidak menggunakan indikator sama saja. Pada dasarnya menggunakan indikator pun harus sabar. Price action pun harus sabar. Karena itulah market itu akan menjelaskan support dan resistennya secara rinci, secara jelas yang seperti ini. Ketika ada break
ya. Ketika ada break, artinya downtrend, uptrend sudah berakhir. Akan adanya terjadi reversal. Ini kan market sudah menginformasikan dengan jelas. Dari trendline sudah ke break, support sudah ke break. Oke, apalagi yang paham menggunakan pattern-pattern seperti triangle atau flag atau yang banyak lah untuk pattern-pattern itu pasti menunggu. Mereka itu menunggu. Nah, menggunakan pattern apapun, saya yakin pasti di situ fungsinya break, break dan break. Artinya ada resisten yang telah ditembus atau support yang telah ditembus. Itu basic saja sudah powerful ya. Supply and demand dan support resistance sama ya. Basic gitu. Oke, ini untuk pertanyaan kembali dari Mas Freddy, bukan ya? Oke, mungkin untuk sobat trader ada pertanyaan kembali. Jika ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali karena waktunya ini mepet banget ya. Untuk berbicara basic itu banyak banget ya. Apalagi dikombinasikan dengan yang lain-lainnya. Baik, sini saya lanjutkan kembali karena waktunya mepet. Nanti aku tidak kebahas semuanya. Ini aja dari satu rumus supply and demand ya, sudah banyak banget. Oke, kemudian dari rally based rally. Nah, rally based rally ini ya. Contoh yang tadi di oil ada harga rally, kemudian base, kemudian rally. Oke. Ini harga naik. Kita harus mengakui bahwa harga ini naik dan rally. Jangan bilang ini harga turun. Jangan membohongi diri sendiri. Kemudian base. Base ini adalah ada aksinya antara pelaku seller di resisten ini, buyer di sini, di support, ya. Di sini seller, di sini buyer, di sini buyer dan seller di sini lagi tempur. Ya, yang tadi saya jelaskan. Adanya ketidakseimbangan ternyata dibenarkan buyer, harga rally kembali. Oke, secara objektif ya, yang tadinya pelaku buyer melakukan keterlambatan untuk aksi buy, disinilah menjadi probabilitas yang kedepannya akan menjadi sebagai buyer kembali di zona ini. Best berpotensi untuk menjadi sebagai buyer kembali, ya. Nah, di mana? Oke, saya lanjutkan ke US Oil yang tadi ya di market langsung. Nih, di time frame yang lebih besar. Saya hapus. Oke, di time frame weekly tadi. Daily ya, daily. Nih, di sini. Nah, ini kan ada continue ya sifatnya ya ini ya. Stop lossnya kecil. Lihat, base-nya hanya segini. Dari 7931 ya, 7920 sampai 7857. Ini nggak nyampe $1 untuk kerugiannya. Oke. Dan kita lihat di sini high-nya. Ini pada kondisi market yang telah terjadi ya, karena kita menceritakan apa yang telah terjadi. Lihat, rangingnya di sini dari 79 ke 82 mungkin selisih $3 ya. Artinya di sini risk rewardnya adalah 1:3. Oke. Ini basic aja sudah seperti ini. Kita rugi SL $1, 1 USD, SL-nya 1 USD di bawah 7857, take profitnya selisihnya $3. Lihat, lebih besar mana rangingnya? Lihat, ini yang disebut trading ya, yang disebut trading tidak deg-degan, enak makan, enak tidur. Kita tahu kerugian kita tahu target profit kita berdasarkan dari reaksi harga. Seperti ini loh. Untuk basic aja seperti ini sudah powerful. Memang karena itulah dianjurkan untuk supply dan demand dan support resisten itu tidak melulu tok hanya trading di satu instrumen. Ya, kita banyak produk untuk ASB. Mungkin kita bisa buka contoh di sini saham Amerika, ya, Nasdaq atau NYSE, New York Stock Exchange. Banyak zona-zonanya kita lukis-lukis saja. Toh pada dasarnya sama kok. Pelakunya buyer dan seller, ya kan?
pergerakannya juga naik dan turun, dan sideways, cuma ada 3 pergerakan harga. Oke, pasar tradisional pun sama, pelakunya ada buyer dan seller. Saya jual sayur, pembelinya customer, pembeli, ya kan? Sama, saya beli dari eh, apa pasar induk atau centeng atau mungkin tengkulak atau mungkin bandar, saya beli juga. Nah, karena itulah di sini gimana seandainya pedagang sayur atau pedagang kaki lima sebagai trader menerapkan hukum supply dan demand. Saya yakin rekan-rekan dan sobat trader, ketika resisten ditembus akan membuat new resisten kembali. Itu basic. Karena harga lebih tinggi dan membuat lebih tinggi. Seperti itu. Ketika harga rendah ditembus, basicnya akan membuat harga rendah kembali. Seperti itu kan, basicnya kan. Nah, dari basic seperti itu terapkan ke trading kita, ya, ke pemahaman kita, baik menggunakan indikator apapun ataupun price action. Satu kuncinya sabar. Oke, yang maksud sabar, baik kita menggunakan sesimpel ini ya, apa sesimpel dengan menggunakan trend line pun, lihat. Ketika trend line sudah ditembus, lihat ini ditembus ya, sudah ada reversal, ditembus, break atas, ini kita kena fast break, manipulasi, break ke bawah lagi, dan lihat pada dasarnya harga tertingginya di break, lihat harga balik lagi, pullback ke zona yang ini. Lihat tuh, harga pullback. Menunggu, ini pun menunggu. Dari sini time frame daily, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7, 8 hari, 9 hari. 9 hari kalau untuk swing. Oke, karena itu dianjurkan support dan resisten dan supply and demand ini tidak tok hanya pada satu instrumen atau satu produk. Sekali lagi, kalau memang menurut sobat trader ini tidak masuk akal, ya abaikan. Pada dasarnya sekali lagi, mau kripto, mau oil, mau gold, forex, semuanya itu cuma ada 2 pelakunya, buyer dan seller. Yang membedakan adalah volumenya. Siapa yang melakukan transaksi tersebut? Mungkin big player, contoh pengelola aset, misalkan George Soros melakukan pembelian di gold begini. Sebagai apa dia? Sebagai buyer atau seller? 2 kan jawabannya. Nah, karena itulah mindset dari supply and demand ini memahami kita di mana sih cara sebagai buyer dan di mana sih sebagai cara jadi seller. Lihat, kalau kita lihat ini nih, basicnya ini aja nih ya, basic ya. Ini rally base rally. Ada zona di sini sideways. Berapa kali zona ini di respect? Sekali, 2 kali. Sekarang, apakah ini hoki? Apakah memang kebetulan? Karena dulunya di sini yang melakukan transaksi ini adanya buyer dan seller yang ketidakseimbangan harga yang dimenangkan oleh buyer, yang di berikutnya secara emosional atau secara psikologi market, ya, tidak hanya psikologi trading, psikologi market pun ada. Bukan psikologi trading kan kita manajemen keuangan kita, ini psikologi market yang dulunya orang-orang merasa bahwa di level ini dimenangkan oleh buyer, dan kemudian objektifnya adalah di sini baiknya sebagai buyer juga. Oke, mungkin kalau sobat trader sini saya akan membuatkan pemahaman ya di pasar analoginya. Gini, dulunya di bulan Mei harga bawang contoh di angka 20.000 1 kilo, ya, 1 kilo 20.000. Kemudian di bulan Agustus jadi 30.000. Dan kemudian di bulan Agustus ya, Agustus. Kemudian menjelang tahun baru atau Idul Fitri ya, mungkin di Desember atau September, Desember ya, menjadi 50.000. Nah, ini adalah proses harga di penghujung tren, harga rendah. Ini adalah yang tadi saya bilang, sideways, rally base rally. Ya. Nah, pastinya harga tidak akan langsung ke 20.000 dulu. Pasti di zona inilah yang akan menjadi pelaku pasar mengingat
adanya rentan waktu di 30.000 itu lama. Oke. Jadi sehingga di sini psikologi orang-orang menganggap bahwa dulunya harga sebelum jatuh ke 20.000 di 30.000 terlebih dahulu. Yang akan menjadi sebagai batasan ketahanan sebelum anjlok ke angka 20.000. Itu loh yang dimaksud tadi rally based rally. Kalau drop based drop tinggal dibalikin saja. Itu maksudnya. Semakin kita memahami eh, hukum permintaan dan penawaran, semakin asik tradingnya. Yang bosan itu nunggu, jujur, nunggu. Nunggu yang bosan itu. Nunggu yang bosan. Oke, untuk di rally based rally dan drop based drop seperti itu ya. Saya lanjutkan kembali. Waktunya mepet ini. Oke, nah, ini untuk supply and demand ya. Yang tadi saya jelaskan untuk timbangan ketika kita punya timbangan kanan adalah bayar 9 kilo, kiri 9 kilo, maka di situ harga seimbang. Sideways. Adanya keseimbangan ketika yang kanan kita isi jadi 10 kilo, maka akan ada pergerakan timbangan itu. Oke, paham sampai sini ya? Sesimpel itu. Jadi ini untuk pemahaman. Kemudian ini untuk keseimbangan harga kita bisa mengetahuinya dari resisten support, seller dan buyer di mana itu membuat zona base yang tadi. Oke, ini untuk pemahaman saja, jangan dihafal karena saya yakin rekan-rekan sobat trader pada paham untuk support dan resisten. Dan kemudian ini untuk dari support resisten baik di IX ataupun di MetaTrader bisa menggunakan tools atau indikator moving average yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferdi. Moving average itu untuk mencari tren dan bisa mencari golden cross-nya ya. Mungkin bisa menggunakan simple atau EMA ya. Mungkin dikombinasikan dengan osilator seperti RSI atau MACD yang tujuannya mencari overbought dan oversold. Ya. Ketika kita mengetahui hal tersebut dikombinasikan dengan support resistance jauh lebih indah seperti itu ya. Oke. Kemudian ini untuk basic support resistance mungkin sobat trader yang ingin malas-malas searching dan Google ini bisa di screenshot dan nanti untuk sebagai pemahaman bisa dibaca ya. Support itu apa, resisten itu apa. Nanti kalau untuk ke tahap selanjutnya dijelaskan signifikan SNR itu apa, flip SR itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu nanti bisa mengikuti kelas edukasi di HSB jam 3 dan jam 4. Sharing-sharing jangan malu. Kita sama trader bisa sharing-sharing ilmu ya. Ini contoh support resisten. Nah, support resisten tidak hanya horizontal saja, diagonal pun bisa. Ya, ini biasanya digunakan untuk diagonal naked trader. Ya, di mana ada proses break trend line sudah. Pada dasarnya kan sama, mau horizontal mau diagonal, di situ yang dicarinya break aja, break artinya break itu ada ketidakseimbangan harga. Oke. Kemudian ini untuk support become resisten. Nah, ini saya akan menggambleng ke arah sini. Ini basic tapi sangat powerful. Oke, tadi supply and demand sudah ya. Dan ini basic SBR dan RBS. Oke, saya jelaskan. Untuk mengetahui zona yang strong, ya, cari support resisten yang capital ladder, ya, maksudnya huruf kapital, cari support resisten yang A begini. A ya, runcing begini, tidak menganu-nganu begini. Yang begini jangan dipakai. Kalau untuk sistem SBR, support become resistant atau resistant become support, di mana di situ akan adanya terjadinya swap zone. Oke, cari yang seperti ini ya, capital letter A ya, capital letter A. Ketika ada resisten ditembus, nah ini zona ini akan menjadi zona menjadi buyer kembali, resisten, support, resisten. Maka disebut kategori resisten become support. Harga berpotensi retest ke zona ini dan melanjutkan ke zona resisten kembali ya. Oke, di mana zona-zona tersebut? Oke, kita langsung ke marketnya ya. Di marketnya banyak banget nih zona-zona seperti ini nih. Aduh. Nih contoh GBP USD. Ya, saya akan carinya di time frame H1. Oke, nih ada zonanya.
ini ada resisten become support. Support seperti huruf V ya, capital letter, di break, ditembus, retest, entry, sell. Target ya jangan muluk-muluk, cari di zona yang berikutnya. TP. Oke. Karena kita ngikutin di alurnya support dan resisten lagi. Oke, sesimpel itu ya. Ini untuk SBR. Oke, saya tulis ya. Ini SBR. Support. Cari pokoknya zona yang jomblo ya, yang single kayak gini ya. Tuh, kita letter. Nah, tuh ya kan? Oke, ya. Support become resistant. Cari entry point di sini. Oh, ini SL-nya tipis banget. Become support, become resistant. Lihat, ya kan? Support become resistant. Cari lagi. Ini resistant. Oke, cari yang capital letter. Ini nganu-nganu-nganu. Ini ada uh, degree trend line. Nganu-nganu-nganu. Cari yang simple. Yang capital letter. Nah, ini. Lihat. Harga tetapi di sini tertahan di zona ini. RBS juga. Tuh, lihat. Oh, kalau misalkan rekan-rekan atau sobat trader di sini ragu, ajaran sesat, bukan ajaran sesat ya. Maksudnya kita ubah dari candlestick menjadi line. Tuh, lihat, lebih clear kan? Oke, saya ganti jadi line chartnya jadi hitam. Nah, tuh. Resisten ditembus, lihat RBS. Oke, di sini ada support become resisten. Support ditembus berpotensi jadi resisten. Kita lihat di candlestick. Tuh, lihat. Oke. Seperti itu ya, sesimpel itu ya cari zonanya. Lihat ini juga nih. Resisten solo sendirian atau single ya. Lihat. RBS. Banyak banget untuk basic aja sudah powerful. Resisten ini solo sendiri, tidak nganu-nganu-nganu di sampingnya. Lihat. Ini sudah tuh. Kita punya targetnya di sini. Di previous high sebelumnya. Buy di sini, target di sini udah nyampe ini kan. Simpel itu, jangan nganu-nganu-nganu. Ya. Lihat, resisten single, jomblo atau solo ya. Ditembus, resisten become support. Ini sebenarnya lebih jelasnya gini kalau dari tadi struktur market. Resisten ini sudah ditembus majornya. Wah, ya kan sudah ditembus. Artinya akan ada kenaikan kembali. Kita cari zonanya yang berpotensi RBS di sini. Ini berarti kan ini kan koreksi atau retrace. Lihat. Kalau bingung bisa gunakan Fibonacci retracement. Oke, kalau bingung ini saya ganti ya. Kalau bingung bisa gunakan Fibonacci retracement. Lihat tuh. Retrace-nya di zona golden ya di 50 dan 1,8. Selaras banget. Satu, kita punya zona resisten become support berpotensi dan retrace-nya pun di zona yang benar-benar retrace sesungguhnya di 61. Ini kan meyakinkan kembali dan posisi lagi uptrend. 3 validasinya. Kalau misalkan ingin ingin lebih yakin kembali, nah saya garis besari di sini ya. Nih, saya garis besari triknya. Satu, kita sudah punya harga resisten ini ditembus, ya, zona ini ditembus nih, ditembus. Membuat higher high kembali. Di sini kita punya zona resisten become support dan Fibonacci udah di 61,8 dan 50. Ini clue-nya. Ya, saya perbesar. Lihat candlestick yang terakhir. Yang ini ya, yang terakhir yang merah ini saya ganti warnanya jadi kuning. Lihat ini candlestick yang terakhir ini ditembus enggak oleh candle bullish atau bearish. Yang penting ada zona ini, zona satu candle ini di break. Ini initial break ya. Initial break. Nah, lihat, kita bisa cari entry di sini kalau untuk ingin
konservatif kembali, buy. Ini kan di break nih. Candle yang ini di break, di sini break oleh satu candle yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ya. Ini yang ini. Candle ini kan ngebreak, baru ngebreak ya candle yang ini. Saya perbesar kembali. Nah, yang ini, candle yang ini hijau ini ngebreak, lihat. Satu candle biris ini ditembus oleh candle ini satu, lihat kita bisa entry di sini. Ini untuk konservatif, konservatif. Kalau di struktur marketnya begini alurnya. Ya, di struktur marketnya di time frame yang lebih kecil, mungkin di M1 atau M5, kan harga gini ya. Nah, harga itu ini kan candle ya, tadi satu candle, candle gini eh biris ya. Nah, di time frame yang lebih kecil atau M5 atau M1 ini begini pergerakan harganya. Baru ditembus. Nah, baru ditembus di sini. Kan udah ditembus nih. Koreksi sedikit. Entry buy SL di bawahnya. Itu kalau mau konservatif. Pergerakan struktur marketnya. Oke. Itu cara entry point sudah dijelaskan dan RBS pun sudah dijelaskan. Kemudian saya lanjutkan untuk ke berikutnya ya. Oke, karena waktunya mepet. Kemudian ini untuk support resisten. Oke, ini ada signifikan support dan SNR ya. SR flip tuh yang seperti ini. Biasanya terjadinya false break. Begini, SR flip. Hati-hati ya. Contoh ada support berjajar ya. Hati-hati ini biasanya ketembus. Tembus, ditembus. Kemudian harga rally kembali. Sering begitu ya. Ini fake out, false break ini. Ini namanya SR flip. Hati-hati kalau sudah ada support berhimpitan barengan begini. Hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Dan untuk kebalikannya resisten flip ditembus harga ke atas, kemudian melanjutkan kembali ke bawah. Nah, ini biasanya sering terjadi kayak gini. Ini saya ingatkan, hati-hati. Untuk informasi lebih jauhnya nanti mungkin bisa kelas edukasi ya. Ini hanya untuk sebagai pengenalan. Oke. Kemudian posisi support resisten. Nah, ini yang tadi saya jelaskan semua. Ya, menjadi indikator untuk pergerakan harga swing, lower low, lower high, basic ini. Kemudian untuk penjelasan sudah tahu ya, di HSB kita bisa pending order buy limit. Kalau untuk yang menunggu SBR atau kawasan zona demand tadi, pending order buy limit atau sell limit, ya seperti itu. Kemudian ini untuk break up breakdown, resisten yang telah di break akan berpotensi membuat resisten kembali. Oke, ini untuk tools indikatornya hanya menggunakan trend line dan garis horizontal. Ini untuk struktur market, mungkin bisa di screenshot oleh rekan-rekan atau sobat trader. Dan ini untuk menggunakan indikator pun sama. Ketika ada golden cross, lihat di level resisten dia bisa cari entry point kembali di zona ini. Oke, untuk pembahasannya sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, mungkin saya serahkan kembali ke Pak Ferdi ya. Terima Baik. kasih. Siap, terima kasih Pak Denny untuk bincang-bincang malamnya yang dari A sampai Z. Dari kesimpulan yang perlu kami informasikan bahwasanya typical trader itu cuma ada dua nih. Bapak Ibu mau menggunakan teknikal atau mau menggunakan fundamental. Kalau mau menggunakan teknikal, jangan lupa pastikan indikator yang akan digunakan dan jangan lupa selalu menggunakan harga tahanan, menggunakan batas untuk stop loss, batas untuk taking profit. Jadi ketika trading sudah menggunakan TP sama SL, pasti semua akan menyenangkan. Kira-kira begitu. Dan tentunya terima kasih untuk semua pengunjung malam ini yang sudah bisa hadir. Kalau misalkan rekan-rekan sobat trader ada yang ingin bincang lebih dalam lagi, mungkin nanti bisa ikuti untuk kelas edukasi one on one yang dimana kalian juga bisa request langsung dari aplikasi dan nantinya bisa siapkan pertanyaan yang lebih mendalam kembali. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Begitu Pak Dini ya. Iya. Baik kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam.